Selamat pagi Pak Nuswanto. Pagi. Apa kabar? Sehat Pak? Baik Pak, terima kasih buat waktu Bapak. Hari ini kita akan melakukan observasi untuk supervisi nasi ya Pak ya. Jadi adapun tujuan dari supervisi ini adalah agar ada pengembangan diri dari seorang guru tersebut dalam hal pembelajaran di kelas. Kemudian Pak, kira-kira kapan ya Bapak akan laksanakan? Rencana saya hari ini di jam 4. Setelah Berarti istirahat saya akan masuk di kelas. hari ini tanggal 27 ya Pak ya? Tanggal 27 Maret 2020. Jadi Bapak akan langsung lakukan tanggal 27 di kelas 8E. 8E. Kelas 8E Pak, hari ini juga jam-jam keempat itu ya Pak ya? Jam 4. Oke, baik Pak. Kemudian Pak, kira-kira apalah tujuan pembelajaran yang akan ingin Bapak harapkan dari seorang siswa tersebut? Tujuan pembelajaran kali ini kebetulan materi tentang puasa. Jadi tujuan pembelajarannya adalah peserta didik itu mampu membedakan dan mengidentifikasi mana puasa wajib dan mana puasa sunnah. Karena selama ini banyak mereka melakukan puasa-puasa, tapi mereka kurang paham mana yang wajib dan mana yang sunnah. Jadi saya berharap setelah pembelajaran dilakukan, nanti siswa mampu mengelompokkan mana dia puasa wajib dan mana yang puasa sunnah. Oke, berarti tujuannya pembelajaran yang dicapai nantinya dari seorang siswa itu adalah siswa itu bisa mengelompokkan atau membedakan mana puasa wajib dan puasa sunnah ya Pak. Oke, baik Pak. Jadi menurut Bapak di mana nanti area pengembangan yang akan dicapai? Pengembangan yang saya ingin capai itu nanti siswa mampu melaksanakan puasa sunnah minimal. Ini berkaitan dengan puasa wajib. Ini kan di bulan Ramadan mereka mampu melaksanakan puasa Ramadan dengan baik sesuai dengan ketentuan puasa Ramadan. Nah setelah Ramadan mereka mampu melakukan puasa sunnah yaitu puasa Syawal. Nanti ada namanya puasa Syawal, yaitu puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Berarti langsung actionnya yang ingin Bapak, jadi nggak hanya sekedar mereka tahu teori ya Pak ya. Oke, mampu melaksanakan praktek langsung ya Pak ya. Oke, baik Pak. Jadi kira-kira untuk mencapai apa yang Bapak sebutkan tadi, tujuannya pengembangan yang hendak dicapai, adakah strategi yang akan Bapak persiapkan untuk supaya itu semua tercapai Pak? Untuk strategi pembelajaran saya menggunakan metode to stay to stray. 2 bertahan di rumah, 2 bertamu. Jadi dalam metode ini kita menggunakan tutor pendidik sebaya, di mana nanti satu kelompok terdiri 4 orang. Di 4 orang itu dibagi menjadi 2 orang tinggal di rumahnya, 2 orang bertamu ke rumah kawannya. Jadi yang 4 orang ini harus menguasai materi sehingga yang siswa yang bertamu tadi mampu menjelaskan materinya kepada tamu yang datang. Begitu ya Pak ya, sungguh sangat bagus sekali Pak ya strategi yang sudah Bapak persiapkan. Kemudian harapan seperti apa yang ingin Bapak inginkan gitu dari supervisi nanti Pak? Apa harapan seperti apa Pak? Saya berharap ini dapat menjadi evaluasi bagi saya sebagai pengajar supaya saya dapat menghasilkan siswa-siswi yang berhukum, kemudian menjadi tolak ukur bagi saya. Ternyata kalau metode seperti ini, jadi ada acuan bagi saya mana yang lebih baik. Berarti supaya harapan nanti jadi evaluasi untuk pengembangan ke berikutnya ya Pak ya, jadi acuannya seperti itu. Oke Pak, baik Bapak, semoga nanti kita langsung laksanakan dan seperti Bapak bilang tadi di jam keempat. Semoga ini semua yang kita udah Bapak persiapkan, udah Bapak harapkan itu semua terlaksana dengan baik ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya buat waktu dan kesediaannya. Selamat pagi Pak. Pagi Ibu. Assalamualaikum. Coba sama itu lah, tutup yang bawah. Tutup. Mari kita mulai pelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang datang hari ini? Ada semua ya. Alhamdulillah. Sehat kan nak? Hari ini Senin 5 Ramadan 2023
5 Ramadan 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 Maret 2023. Materi kita adalah tentang puasa. Lihat buku paketnya halaman 194. Bab 11. Sudah, Nak? Bab 11. Ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Sebelumnya Bapak sampaikan standar kompetensi yang harus dicapai dalam bab 11 ini. Yang pertama, setelah mempelajari bab 11 ini, kalian harus mampu menjelaskan pengertian puasa. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan puasa? Kalian harus mampu menjawab puasa ada. Ini kita akan pelajari. Kemudian kita harus mampu dalam kompetensi yang kedua, mampu membedakan mana puasa wajib dan mana puasa sunnah. Lihat bukunya di halaman 194. Puasa wajib, bagaimana ketentuan puasa wajib, jenis-jenis puasa wajib, dan cara melaksanakan puasa wajib. Yang ketiga, standar kompetensinya adalah kalian harus mampu menjelaskan pengertian puasa sunnah, jenis-jenis puasa sunnah, dan bagaimana cara melaksanakan puasa sunnah. Itulah dia 3 standar kompetensi yang harus kalian capai dalam bab 11 ini. Yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan pengertian puasa. Yang kedua, mampu menjelaskan pengertian puasa wajib dan jenis-jenisnya. Yang ketiga, mampu menjelaskan pengertian puasa sunnah dan jenis-jenisnya. Bapak harap setelah mempelajari bab 11 ini, kalian dapat mencapai standar kompetensi tersebut. Untuk mencapai standar kompetensi tersebut, Bapak akan mengadakan metode pembelajaran 2-stay 2-stray. Dua orang stay di rumahnya, 2 orang stray bertamu ke rumah kawannya. Oke, untuk itu Bapak menjadikan satu kelompok menjadi 4 orang supaya gampang. 4 orang ya. Oke, ini kan 8 ya. Silakan ada sana 4 orang. Itu juga ada pesanan. Ini ada pesanan. Nanti ya. Ini ada pesanan. Itu cuma 2 orang ya. Wajib halaman 198, yaitu puasa Ramadan. Di halaman 198 sampai halaman 100, ya sampai halaman 201 ya. Puasa wajib tentang puasa Ramadan kelompok 1. Kelompok 2, puasa nazar dan puasa qada. Sudah kan? Kelompok 2 halaman 201 sampai 200. Kelompok 3, puasa kifarat halaman 202 sampai 203. Paham materinya, nah? Kelompok 4, puasa sunnah. Dari mulai puasa Syawal, puasa Arafah sampai puasa Senin Kamis. Kelompok 4 ya. Kelompok 5, waktu yang diharapkan puasa dan hikmah puasa. Habis ya. Bentar. Berarti kayak ini dia. Gak dapet semua. Satu-satu ini, satu-satu. Puasa wajib. Puasa Ramadan. Puasa nazar. Puasa qada. Puasa kifarat. Puasa Syawal. Puasa Arafah.
puasa Senin Kamis. Dan jadi puasanya dibagi semuanya 8 ya. Puasa Ramadan, puasa Nazar, puasa Qadha, puasa Iftar. Ya, yang wajib sana ya. Puasa sunnah ini puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Senin Kamis. Ya, sampai sunnah. Batu waktu yang jangan puasa. Ya, waktunya aja. Sudah? Silakan dikuasai materinya. Nanti kita akan main who stay to stray. Ayo. Ini kan mereka mau jelaskan. Ini materi apa sekarang? Kalau Senin Kamis. Puasa Senin Kamis itu apa? Kelihatannya. Kalau bisa kasih waktu 5 menit, habis dari sini kita akan main karena nggak panjang-panjang ini, panjang-panjang ya kan? Puasa apa? Puasa sunnah, puasa Ramadan, orang masyarakat ya apa? Puasa apa? Rupanya di angka 3 ya. Kita mulai mainnya. Iya, Pak.
Cepat nak. Puasa ngajar adalah puasa yang dilakukan karena mengajar atau janji kebaikan yang pernah diucapkan. Iya, puasa nazar adalah puasa sebagai janji. Karena sudah pernah berjanji, contohnya, aku nazar, aku janji kalau aku nanti ranking 1, aku mau puasa 3 hari. Itu namanya nazar, karena sudah berjanji ya. Dan janji itu harus ditepati, maka menjadi wajib. Wajib adalah apabila dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan berdosa. Karena dia sudah berjanji, janji adalah hutang, jadi harus ditepati. Maka puasa nazar adalah puasa janji yang harus ditepati. Itu puasa wajib yang kedua. Yang ketiga, puasa kodo. Apa itu puasa kodo? Ayo, kita udah puasa kodo namanya. Yo, apa itu puasa kodo nak? Puasa kodo adalah puasa yang diniatkan untuk mengganti kewajiban sesuai dengan waktunya. Iya, puasa kodo adalah puasa ganti. Contoh, pada saat bulan Ramadan kan wajib nih puasa. Rupanya dia sakit. Atau bagi yang perempuan menstruasi tidak bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu, maka dia wajib mengganti puasanya di bulan yang lain. Namanya puasa qadha. Paham? Lanjut, yang keempat, puasa wajib yang keempat adalah puasa kifarat. Apa itu puasa kifarat? Mana dia penghujung puasa kifarat? Yo, puasa Puasa kifarat kifarat adalah adalah puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. iya, puasa kifarat adalah puasa hukuman karena melanggar aturan. Ini terjadi apabila melaksanakan ibadah haji. Jadi ibadah haji itu ada aturan-aturannya. Kalau dia melanggar aturan ibadah haji tersebut, maka dia mendapat kifarat, mendapat hukuman. Salah satu hukumannya adalah dengan melaksanakan puasa. Maka disebut dengan puasa kifarat atau puasa hukuman. Ini yang 4 puasa wajib. Sekarang kita masuk puasa sunnah. Ada berapa puasa sunnah? Ada berapa? Yang pertama, siap. Yang pertama adalah puasa. Iya, puasa Syawal. Apa itu puasa Syawal? Nah? Dilaksanakan sesudah tanggal 2 Syawal, jumlahnya 6 rakaat. 6 hari Syawal. yang dilaksanakan sesudah tanggal 2 Syawal, jumlahnya 6 hari. Iya, puasa Syawal adalah puasa sunnah. Puasa yang apabila dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Dilaksanakan dimulai tanggal 2 Syawal. Begitu hari raya pertama, hari raya kedua, ketiga selama bulan Syawal itu kita boleh melaksanakan puasa Syawal. Puasa Syawal ini banyaknya adalah 6 hari. Harus 6 hari dia puasanya. Baru terpenuhilah namanya puasa Syawal. Yang kedua, puasa sunnah yang kedua adalah puasa Arafah. Puasa mana yang berarti puasa Arafah? Ayo, puasa Arafah adalah Puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan tanggal 9 Zulhijjah. Puasa ini dilaksanakan ketika orang yang dilaksanakan ibadah haji sedang wukuf di padang Arafah. Nah, yang kedua puasa Arafah. Puasa Arafah ini adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Di mana pada saat orang melakukan ibadah haji di Mekah, mereka wukuf di Arafah. Kita yang di tanah air yang tidak melaksanakan wukuf, yang tidak melaksanakan ibadah haji, kita disunahkan untuk berpuasa supaya ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang sedang melakukan ibadah haji. Karena ketika wukuf di Arafah itu mereka berkumpul di padang Arafah, panas, makanya bangun tenda-tenda mereka harus panas, haus. Nah, kita yang di tanah air ikut merasakan dengan melaksanakan puasa sunnah namanya puasa Arafah. Dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Oke, yang ketiga puasa sunnah, puasa apa yang ketiga? Kamis. Apa itu puasa Senin Kamis? Kamis adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis. Iya, puasa yang dilaksanakan pada hari Senin dan hari Kamis. Boleh hari apa aja boleh. Pokoknya hari Senin dan hari Kamis, asal tidak pada saat waktu yang diharamkan puasa. Nih, puasa yang ketiga puasa sunnah adalah puasa Senin dan Kamis. Boleh kapan saja, pokoknya hari Senin dan hari Kamis, kecuali pada hari yang diharamkan puasa. Apa hari diharamkan puasa? Ayo, mana yang menentukan hari diharamkan puasa? Apa hari diharamkan puasa, nak?
melaksanakan syuting yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, hari yang diragukan. Iya. Jadi hari yang diharamkan puasa itu, haram artinya kalau dikerjakan berdosa, kalau ditinggalkan justru berpahala. Jadi hari yang diharamkan puasa yang pertama adalah hari raya Idul Fitri. Orang takbiran, makan enak, kalau kan puasa kalah berdosa. Sudah? Jadi tanggal 1 Syawal diharamkan puasa. Yang kedua adalah tanggal 10 Zulhijjah pada saat hari raya Idul Adha. Orang potong lembu, makan sop enak, kan puasa, jadi berdosa. Yang ketiga adalah hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jadi pada saat hari raya Idul Adha, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Zulhijjah itu adalah hari diharamkan puasa. Jadi kalau kita puasa justru akan mendapatkan dosa. Sampai sini ada bertanya kan? Pas? Paham? Gak ada pertanyaan? Oke, tugaskan yang pertama adalah 1. Silakan tulis. Sudah? Jelaskan pengertian puasa wajib. Dua, jelaskan pengertian puasa sunnah. Sudah? Dua itu aja. Jelaskan. Inilah pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mari kita tutup pelajaran dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Dan Bapak Sudahi, Bapak Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Terima kasih Pak buat kesediaan untuk Bapak pada saat ini dalam hal kita mau bincang tentang pasca seperti istirahat akademik dari coaching. Dan kembali saya mengingatkan kemarin itu Bapak sudah melakukan observasi di kelas, dan juga kita kemarin itu juga sudah melakukan sebelum kita observasi dilakukan observasi sudah, dan ini terakhir saya mau diskusi ataupun kita mungkin berbincang-bincang tentang pasca observasi kemarin dengan prinsip atau teknik. Baik Pak, langsung saja kita mulai. Bagaimana perasaan Bapak kemarin itu yang telah melaksanakan pembelajaran di kelas 8 ini? Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran yang kita saksikan bersama, saya merasa sudah melakukan tahap-tahap yang sudah saya rencanakan. Jadi saya merasa puas dengan apa yang saya lakukan. Kemudian anak-anak juga mengikutinya dengan baik. Baik Pak, kira-kira dalam tahapan ini apa yang ingin Bapak dapatkan? Tahapan selanjutnya saya akan membuat program-program yang menunjang materi kemarin. Kemarin kan materi saya itu adalah puasa wajib dan puasa sunnah. Kemarin saya sudah buat buku. Kalau kemarin kan ada buku panduan Ramadan, jadi itu ada tabel kegiatan siswa mana yang melaksanakan puasa wajib dan siswa mana yang sudah melaksanakan puasa sunnah. Jadi target kedepannya saya akan mengevaluasi buku tersebut, mengevaluasi berapa banyak siswa yang sudah melaksanakan puasa wajib dan berapa banyak siswa yang sudah melaksanakan puasa sunnah. Baik, berarti untuk dalam tahapan kita ini Bapak ingin lebih lanjut mengajukan untuk langkah selanjutnya evaluasi ya Pak ya dalam itu. Baik Pak, menurut Bapak bagaimana apakah kemarin itu dalam eksekusi pembelajaran Bapak apakah sudah tercapai
apa yang Bapak harapkan atau tujuan apa yang sudah tercapai, atau mungkin menurut Bapak apakah sudah maksimal atau belum? Kalau dalam proses pembelajaran, saya sudah melaksanakan sesuatu yang maksimal menurut saya. Saya juga melihat antusias anak-anak juga bagus gitu. Tapi setelah kemarin saya buat buku panduan itu, ada beberapa siswa yang tidak melaksanakan hasilnya dari buku yang sudah dibagi Bu ya. Itu ada beberapa siswa tidak melaksanakan puasa wajib dikarenakan suatu hal tertentu. Ada juga siswa yang sudah melaksanakan puasa sunnah, bahkan mereka melaksanakan puasa sunnah. Dan kami pahami bahwa puasa sunnah itu kan dikerjakan berpahala, kalau dikerjakan tidak apa-apa. Tapi beberapa siswa sudah banyak yang melaksanakan puasa sunnah. Berkaitan kemarin selesai Idul Fitri, mereka melaksanakan puasa Syawal, karena puasa Syawal itu puasa sunnah. Artinya banyak anak-anak yang sudah menguasai materi puasa wajib, banyak sudah yang menguasai puasa sunnah, tapi ya namanya anak-anak pasti ada kurang lebihnya, itu bisa dapat memaklumi. Jadi yang kurang maksimal dalam yang Bapak jelaskan tadi dalam bentuk prakteknya, kalau dalam teorinya tadi Bapak sudah jelaskan, anak-anak sudah memahami, tinggal belum semua anak-anak yang melaksanakan tersebut. Nah, menurut Bapak kira-kira adakah ide yang ingin Bapak lakukan atau rencana yang Bapak lakukan agar yang Bapak bilang tadi tercapai, supaya anak-anak itu bisa semua melaksanakan apa yang sudah dipelajari? Yang pertama, kalau kita lihat dari aspek kognitif kan, pengetahuan siswa, saya sudah melakukan evaluasi dalam bentuk tulisan kepada anak-anak. Beberapa anak sudah banyak memahami tentang puasa karena aspek kognitif. Kalau kemarin saya evaluasi dalam bentuk buku itu kan aspek psikomotoriknya, dalam arti dia keterampilan dalam berpuasa. Saya juga melihat banyak anak-anak yang sudah melakukan. Bagi pertanyaan itu, Pertanyaannya, adakah langkah yang akan Bapak lakukan supaya anak-anak itu kalau bisa, kan harapan kita semua anak-anak bisa melaksanakan atau apa langkah yang akan Bapak lakukan? Bagi anak-anak yang tidak melaksanakan puasa sunnah dan puasa wajib tadi, saya buat evaluasi kembali. Saya lakukan nasihat-nasihat, kemudian saya berikan kepadanya semacam persuasif, mempengaruhi bahwa puasa itu banyak manfaatnya, puasa itu banyak pahalanya. Artinya saya lakukan nasihat-nasihat kepada anak yang tidak melaksanakan puasa. Konseling lah ibaratnya. Konseling ya Pak ya, berarti supaya memaksimalkan teorinya menjadi praktek atau mengembangkan aspek psikomotoriknya, langkah yang Bapak lakukan tadi yang sudah Bapak jelaskan, yaitu melakukan nasihat atau pendekatan persuasif, mengajak begitu ya Pak ya. Mungkin menurut Bapak adakah ide yang lain yang muncul selain memberikan nasihat kepada anak yang belum melaksanakan puasa tersebut, selain nasihat, selain pendekatan persuasif, adakah ada ide yang lain yang Bapak lakukan? Sejauh ini saya masih melakukan hal tersebut. Tapi kalau memang nanti ada siswa yang sudah saya konseling tadi tidak melakukan juga, saya akan coba bekerjasama dengan orang tua. Karena kita kan ada grup WA sekarang. Kebetulan kemarin waktu daring untuk pelajaran agama Islam itu ada grup WA khusus untuk agama Islam. Kemarin kebetulan kita kelas 8, mereka di kelas 7 itu kan memang masih daring satu semester. Jadi masih ada grup WA-nya, masih ada nomor-nomor kontak orang tuanya. Rencana saya, kalau memang nanti mereka juga tidak melakukan puasa sunnah, karena puasa sunnah selain Syawal juga Senin Kamis untuk puasa sunnah. Jadi rencana saya akan coba untuk koordinasi dengan orang tua melalui grup WA. Berarti rencana selanjutnya Bapak akan melibatkan orang tua ya Pak ya, supaya anaknya itu didukung oleh orang tua supaya terlaksana apa yang ingin Bapak harapkan kepada murid-murid melaksanakan puasa tersebut. Selain orang tua yang sudah Bapak jelaskan tadi dengan mengkomunikasi sama orang tua melalui WA, apakah ada lain yang Bapak ingin libatkan, ataupun adakah pihak-pihak ataupun yang bisa mendukung Bapak untuk membantu melaksanakan rencana Bapak tersebut? Sejauh ini saya masih berpikir sampai situ, sampai ke orang tua. Kalau ada teman sebaya, kadang-kadang kalau teman sebaya ini kan ya kejujuran masih kita inikan, bukan mengesampingkan, tapi kan kalau teman sebaya masih bisa mereka coaching dengan kawan-kawannya. Saya sempat berpikir teman sebaya, tapi kayaknya teman sebaya kurang. Makanya saya masih ke orang tua.
fokus ke orang tua dulu Pak ya. Jadi mudah-mudahan nanti orang tua ini pendekatan dengan orang tua juga itu nanti akan membantu Bapak. Mungkin kalau misalnya ada kendala kira-kira nanti sama orang tuanya, apakah Bapak ingin kolaborasi atau minta bantuan dari siapa begitu Pak? Kalau karena ini kayak puasa ini kan hampir hanya bukan hanya di sekolah tapi juga di rumah kan. Kalau di sekolah mungkin saya bisa memantau ke sekolah. Kalau di rumah kan orang tua, saya tetap apa itu ke orang tua. Orang tua fokusnya Pak ya. Orang tua karena orang tua yang banyak nanti memperhatikan. Oke, jadi dengan cara apa? Hal apa yang Bapak persiapkan agar orang tua itu bisa membentuk anaknya biar ada komunikasi antara Bapak sebagai seorang guru agama dengan orang tua? Hal apa yang akan Bapak persiapkan nanti ke depannya supaya itu terjalin ada komunikasi antara guru dan orang tua untuk anak tersebut? Melalui WA. Melalui WA. Karena itu ada nomor kontak WA kan kita menghubungi orang tua Pak bagaimana Pak anaknya masih puasa sunat. melalui komunikasi melalui WA ya Pak ya. Oke, kira-kira Pak, menurut Bapak kapan bisa Bapak lakukan hal ini supaya terlaksana? Puasa sunnah kalau sahur kan sudah berlalu kan. Jadi puasa itu kan ada puasa sunnah selanjutnya ada puasa sunnah Senin Kamis. Jadi di hari Senin atau di hari Kamis. Kalau waktu kita kan setelah itu juga udah ujian. Mungkin minggu depan itu belum ujian, minggu sekali lagi kan baru ujian di akhir bulan Mei. Tidak ada Bapak akan merealisasikan ini yang Bapak rencanakan. Baik Pak, kita sudah di ujung sesi kita ini. Kira-kira apa yang bisa Bapak simpulkan dari pembicaraan kita tadi? Dengan apa yang saya simpulkan, yang pertama saya berterima kasih kepada Ibu yang sudah ngajak saya untuk berdiskusi masalah ini. Saya merasa senang karena saya masih diperhatikan. Artinya ketika saya mengajak, ada yang memperhatikan saya, ada yang mengevaluasi, ada yang memberi masukan untuk saya. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan dari Ibu itu mengulik. Selama ini saya tidak memperhatikan tentang hal itu, tapi setelah Ibu tanya, oh rupanya ini perlu, oh rupanya ini perlu, oh tidak lagi itu rupanya perlu gitu. Karena selama ini saya melakukan hal itu saya anggap itu biasa saja gitu. Tapi selama ini ternyata bagi orang lain ini memotivasi untuk lebih baik lagi. Pak, semoga yang Bapak rencanakan ke depan, yang Bapak lakukan minggu depan terrealisasi dengan baik. Dan saya juga ingin juga mengetahui juga perkembangannya. Boleh nanti kita ke depannya diskusi lagi. Saya ingin juga mendengar informasi yang bagaimana Bapak sudah merealisasikannya ke depan. Terima kasih Pak, Bapak punya. Selamat pagi. Selamat pagi.